Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam ini, Kamis 16 Juli 2020. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah pemilik kehidupan kami, malam ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena kasih dan setiamu terus Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Di kesempatan malam ini Bapa, kami kembali rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami semua untuk dapat mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan lewat firman ini. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saudara-saudara, saya pilih dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan ayat yang ke-18. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, takut yang positif itu yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita membayangkan seandainya manusia sama sekali tidak memiliki rasa takut di dalam hidupnya? Jika itu terjadi, mungkin pengendara motor tidak akan menggunakan helm, dan pengendara mobil tidak perlu menggunakan safety belt. Tidak akan ada rambu-rambu lalu lintas, dan semua pengendara dengan kecepatan sangat tinggi. Jika manusia sama sekali tidak memiliki rasa takut, mungkin tidak ada alarm kebakaran atau alarm tanda bahaya. Lebih dari itu, manusia akan bertindak sembrono di dalam hidupnya. Hidup dalam pola makan yang tidak sehat, saudara, memiliki banyak kebiasaan tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol secara terus-menerus, terikat dengan narkoba, melakukan free sex, dan lain sebagainya. Semua itu terjadi karena manusia tidak takut akan bahaya penyakit dan dampak lain yang bisa muncul dari hal-hal tersebut. Dari hal tersebut, kita justru melihat bahwa rasa takut itu sebenarnya positif selama berada dalam porsi yang tepat. Namun, jika rasa takut itu sudah melebihi porsi seharusnya, takut menjadi sesuatu yang negatif, membuat kita tidak berani mencoba, membuat kita apatis, membuat kita hidup dalam tekanan dan depresi, membuat kita mudah putus asa dan frustasi saat menghadapi masalah dalam hidup ini. Bacaan kita pada malam ini menceritakan tentang ancaman yang datang dari bangsa Moab dan Ammon terhadap Yosafat. Apa respon Yosafat saat mendengar ancaman itu, saudara-saudara? Yosafat menjadi takut. Ketakutan Yosafat adalah hal yang positif, sebab justru karena takut ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dalam ayat yang ketiga pembacaan kita tadi dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudara, ketakutan kita menjadi positif atau negatif sesungguhnya tergantung bagaimana respon kita atau jawaban kita sesudahnya. Jika respon sesudahnya putus asa, kecewa, tawar hati, dan menjauhkan diri kita dari Tuhan, ketakutan kita adalah ketakutan yang negatif. Sebaliknya, jika respon kita selanjutnya adalah mencari Tuhan dan mengandalkannya, sebenarnya kita berhasil memanfaatkan rasa takut itu secara positif. Munculnya rasa takut seringkali merupakan alarm atau
penanda bahwa kita harus segera melihat ke atas, mencari Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Karena itu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan malam hari ini, bahwa kasih setiamu terus Engkau nyatakan, Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini, bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam Jemaat Ramah Sangatta. Diberkatilah setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu, yang selalu rindu disegarkan oleh firman-Mu. Sehingga kehidupan kami, kehidupan rohani kami tidak menjadi kering, spiritualitas kami terus terbangun dengan baik di hadapan Tuhan. Berkati kami malam ini, berkati umat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Tuntun peliharakan kami Tuhan, jaga lindungi kami orang-orang yang kami kasih umat-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan jaga, lindungi dan peliharakan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.